Amin. Haleluya. Kita sangat diberkati oleh firman Tuhan dari Ibu Munte. Amin. Malam ini saya tidak akan lama. Lain kali supaya boleh datang lagi maksudnya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Munte, bagaimana hidup kita harus berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, dan juga Tuhan Yesus membebaskan kita. Tidak perlu lagi ada dosa yang mengikat kita. Dari hamba dosa kita menjadi hamba kebenaran. Dan kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tadi sudah jelas Ibu mengajarkan bahwasanya kita tidak dapat melihat, orang-orang dunia ini tidak dapat melihat secara langsung Tuhan Yesus, tapi mereka dapat melihat Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam buku 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan ia ada di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mana amennya lebih kuat? Biarlah kita hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Kalau kita bicara bagaimana Tuhan Yesus hidup, bisa tidak berhenti-berhenti satu malam ini kita mendengarkan firman. Tuhan Yesus itu mengasihi, Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Tapi malam ini saya mau mengambil khusus bagaimana Tuhan Yesus itu adalah seorang hamba yang sejati. Bahkan sampai dia ke kayu salib, doanya adalah bukan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ada banyak anak-anak Tuhan mau melayani Tuhan supaya dikenal, supaya terkenal. Apalagi sekarang zamannya sosmed, supaya banyak orang tahu, banyak orang bikin like. Tapi itu bukan hati hamba. Seharusnya kita melayani dengan motif yang benar. Hati Yesus adalah hati hamba. Jadi hari ini saya mau bacakan bagaimana Tuhan Yesus dari Yohanes 13, dia membasuh kaki murid-muridnya. Bukalah Alkitab kita dari Yohanes 13, saya mau bacakan ayat 1 sampai 17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, kau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat kau tidak tahu sekarang, tetapi kau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, kau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tanganku dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak bisa membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, inilah dia Tuhan Yesus kita. Dia adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Tapi demi menyelamatkan
menjadi seorang manusia, lalu mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Dan kita tahu dari ayat yang kita baca tadi, selama dia masih hidup di dunia ini, tepat sebelum kematiannya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudaraku, yang pertama sekali, seorang hamba yang sejati dapat melihat satu kebutuhan dan segera memenuhi kebutuhan itu. Dari Alkitab yang kita baca barusan, sebenarnya tidak ada dituliskan kalau ada murid-muridnya mengeluhkan keadaan di mana tidak ada orang yang membasuh kaki mereka, seperti ada istiadat yang berlaku pada zaman itu. Karena itu adalah tugas pelayan rendahan, tugas seorang hamba yang paling bawah, yakni untuk membersihkan kaki yang kotor. Itu adalah custom, adat pada waktu itu. Tetapi mereka ya tidak begitu peduli, tidak ada ya sudah. Namun Yesus sebagai hamba sejati dapat melihat adanya kebutuhan itu. Dia dapat melihat kaki murid-muridnya kotor. Dia dapat melihat satu kebutuhan dan dia rela memenuhi kebutuhan itu. Saudaraku, tadi Bunda sudah mengajarkan, marilah kita semua mengambil bagian kita di dalam tubuh Kristus. Bagaimana kita bisa mengambil bagian kita dalam tubuh Kristus? Kita punya hati seorang hamba. Kita dapat melihat ada satu kebutuhan dan kita mau mengerjakannya. Kita rela mengerjakannya. Bagaimana kita bisa punya hati seperti itu? Dalam buku Filipi 2 dikatakan, itu hanya dapat kita lakukan kalau kita tidak sibuk memikirkan diri sendiri saja, tetapi kita memikirkan orang lain. Filipi 2, saya bacakan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pada waktu saudara masuk ke gereja ini, bukan saudara pikirkan aku harusnya disalam, aku harusnya dihormati, aku harusnya disediakan tempat duduk. Tidak, tapi saudara bisa berpikir, siapa yang akan kuberkati? Siapa yang perlu kuramahi? Siapa yang perlu mendapatkan doaku? Bagaimana aku bisa memberkati orang yang ada dalam gedung gereja ini? Lalu sifat seperti itu bukan hanya saudara lakukan ketika hari Minggu, ketika saudara ke gereja atau hari-hari ibadah lainnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Baik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari apa saja, di mana saja, di kantor saudara, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam berkumpul dengan teman-teman, saudara dapat melihat kebutuhan dan memenuhi kebutuhan itu. Melalui hati hamba. Saudara mungkin yang masih anak-anak, masih bersekolah, saudara dapat melihat kebutuhan teman saudara, katakanlah dalam satu mata pelajaran butuh jangka. Kalau tidak pakai jangka atau tidak pakai rong, tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi saudara lihat dia kesusahan. Mungkin dia lupa bawa dari rumah. Sedangkan saudara punya dua, saudara kasih tanpa diminta. Itu contoh yang paling kecil. Saudara bekerja dalam satu tempat, tiba waktunya masa rest, masa istirahat. Saudara lihat ada kebutuhan. Sesama kawan saudara bekerja datang dari keluarga yang lebih sederhana, lebih miskin. Dia tidak ngomong apa-apa, tapi saudara lihat dia tidak makan siang. Saudara punya makan siang, saudara bagi kepadanya. Itulah hati hamba yang sejati. Tidak memikirkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau itu kita lakukan tiap-tiap hari, saya yakin gereja ini akan berganda-ganda. Karena orang-orang melihat, seperti kata Ibu Putih tadi, cerminan Yesus, kemuliaan Yesus dalam saudara. Bagaimana Yesus selalu melihat kebutuhan. Sebenarnya tidak perlu dia menyelamatkan manusia ini, tapi dia tahu manusia kalau tidak ada yang menebusnya akan semua ke neraka. Dia berikan nyawanya, dia berikan dirinya sebagai tebusan. Saudaraku, biar kita juga demikian. Yang kedua, seorang hamba yang sejati rela melakukan pekerjaan yang kotor. Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan segala Tuhan, yang kalau di sorga ribuan malaikat atau bahkan jutaan, saya bahkan miliaran, saya tidak tahu berapa jumlah malaikat tepatnya, tetapi dia dilayani oleh semua malaikat. Namun pada saat itu dia berlutut,
mendekatkan dirinya kepada murid-muridnya, bahkan kepada kaki murid-muridnya. Mengambil sehelai kain tadi kita baca, lalu mulai membasuh kaki yang kotor. Jangan dulu kita mengerti bahwasanya alas kaki tidak seperti kita saat ini, sepatu yang tertutup, tidak. Tapi mirip seperti sendal terbuka. Bisa kita bayangkan sudah kemana saja mereka berjalan. Sejadi ada yang menginjak kotoran unta, kotoran keledai. Di antara sela-sela jarinya ada lumpur, sedang mengeras, jorok, macam-macam lah. Karena 12 muridnya. Itulah yang satu-satu dibasuh Yesus. Saudaraku, saya aja kadang saudaraku, karena sayang kali ya sama Ibu Munte, maka saya mau dekat-dekat dengan sepatunya, saya ambilkan, saya pegang. Kalau bukan sepatu Ibu Munte, belum tentu saya mau pegang. Kenapa? Karena bau. Biasanya sepatu orang. Amin, saudara. Saudara tidak akan dengan sukarela berkata, mari sini sepatu kalian, saya cium satu-satu. Nah, itu perbuatan yang mengandung resiko besar. Tetapi Tuhan Yesus rela melakukan pekerjaan kotor, pekerjaan hina, pekerjaan rendah, karena Dia mengasihi. Sekali lagi, karena Dia mengasihi. Dan karena Dia rendah hati. Inilah Dia Yesus kita. Pada prakteknya kita zaman sekarang ini, mungkin di luar sana, di dunia sekuler, kita seorang direktur, kita seorang manajer, kita seorang pimpinan, sama seperti Yesus adalah Tuhan, segala Tuhan. Tetapi ketika tiba di gereja, saudara rela jadi tukang parkir. Mundur kan Pak? Ya sedikit lagi. Tidak jadi masalah bagi saudara. Saudara tidak menuntut perlakuan yang sama. Oh, saya seorang direktur, di sini juga saya mana mau saya kalau sampai seperti tukang parkir. Apalagi pegang sapu, tidak ya. Di rumah saya saja ada 5 pembantu. Di rumah saya saja saya tidak pegang sapu. Kenapa pula di rumah Tuhan saya harus pegang sapu? Tidak. Apa saja. Amin. Karena kita rendah hati. Amin. Ini buat amin ya. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Maka kita rela melakukan pekerjaan apa saja bagi kerajaan sorga. Dalam buku Matius 11 ayat 29 dikatakan, belajarlah kepadaku, pikulah karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jangan hanya kita mau seperti kebalikannya Tuhan. Siapakah itu? Lucifer, saudaraku. Setan itu sombong. Tahu saudara, pada awalnya Lucifer itu bukan langsung dia jadi setan, dia malaikat. Dan malaikat yang sangat terhormat, yang punya banyak talenta, memimpin penyembahan. Sebenarnya sudah sangat tinggi kedudukannya, tapi tidak puas, mau lebih tinggi lagi, mau lebih hebat lagi. Itulah dia kesombongan, keangkuhan. Saudaraku, jangan seperti itu. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, saudara ingat dari mana Tuhan memanggil saudara. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, justru saudara semakin rendah hati, semakin rela melakukan pekerjaan bagi kerajaan sorga. Haleluya! Saya percaya mulai sekarang jemaat Tuhan di Sorong, bahkan di seluruh Papua dan Papua Barat, kalau ada pekerjaan apa saja, tidak ada yang sombong. Amin. Tidak ada yang berkata, kalau mengangkat barang aku gak cocok, kalau mimpin pujian boleh. Saudara tidak pilih-pilih lagi. Amin. Kalau nyuci, tidak mau. Tetapi kalau main musik mau, tidak. Semua saudara mau lakukan, karena saudara rendah hati dan penuh kasih seperti Tuhan Yesus. Rendah hati hamba, saudaraku. Amin. Yang ketiga, kita tahu bahwasanya seorang hamba yang sejati, dia mengerti dia itu ada untuk melayani. Tuhan Yesus pada waktu dia membasuh kaki murid-muridnya, kita baca tadi dalam Yohanes 13. Tahukah dia bahwasanya sebentar lagi Judas Iskariot akan mengkhianati dia? Tahu. Dia Tuhan yang Maha tahu. Tapi dia tidak membiarkan itu sebagai halangan bagi dia untuk melayani Judas Iskariot. Dia tidak, sini Simon ku basuh, sini Andreas ku basuh, tiba Judas, tidak usah, kau sebentar lagi mau mengkhianat di sana. Aku tak mau melayani kau. Ayo selanjutnya yang lain. Tidak, saudara. Kita juga demikian. Kita hidup di dunia ini, kita mau melayani. Gak ada yang namanya pelayanan
dan sempurna. Gak ada yang namanya tanpa halangan. Gak ada yang namanya tidak pernah disakiti, tidak pernah dikecewakan. Gak ada yang namanya uang selalu cukup sehingga bisa melayani. Akan banyak persoalan. Kadang-kala materi tidak mencukupi, kadang-kala orang sudah sungguh-sungguh kita layani, tidak mau dia menerimanya, difitnahnya pula kita. Banyak halangan. Tapi kita harus tahu, kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Seorang hamba harus mengerti, dia memang ditentukan untuk melayani. Sehingga apapun yang terjadi, apapun halangannya, dia tetap pergi melayani. Dia tetap maju terus melayani. Dia tetap setia terus melayani. Sebenarnya, ya kaum bapak khususnya yang mencari nafkah bagi keluarga, juga kaum ibu yang bekerja mengerti prinsip ini, apalagi bagi single mother. Mau berapa berat pun, kalau namanya harus cari uang untuk anak, semua dikerjain. Gak senang pun dengan pekerjaan itu, demi supaya anak bisa sekolah, kan dikerjakan. Kalau untuk dunia pun kita demikian, seharusnya demikian untuk Tuhan. Jangan kalau ada sedikit persoalan, gak mau lagi beribadah, gak mau lagi melayani. Udah sakit kali kurasa, berat kali, banyak kali tantangan, diejek, dan lain sebagainya. Saudaraku sudah harus mengerti, saya dan saudara diselamatkan Tuhan untuk menyelamatkan orang lain lagi. Tadi firman Tuhan dari Mumuntir mengatakan kita dipanggil untuk menginjil, kita dipanggil untuk memuridkan. Haleluya! Sama seperti Tuhan Yesus, walaupun dia tahu dia akan dikhianati, dia tetap melayani. Karena kalau walaupun saudara tahu, apapun saudara bilang, tetap dia akan jahat kepada saudara. Tetaplah saudara berbuat baik kepadanya. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Itulah yang kita lakukan. Berapa banyak di sini mau seperti Tuhan Yesus, mau menjadi hamba yang sejati? Berapa banyak mau setia melayani? Katakan amin. Mari saya bacakan dulu ayatnya, Markus 10 ayatnya yang ke-45. Atau mari kita baca sama-sama. Saudara siap? Markus 10 ayat 45. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah dia hati hamba. Jadi datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan untuk memberi nyawanya bagi tebusan banyak orang. Saya dan saudara biar suka memberi, suka berkorban. Memang enak dikasih hadiah, semua kita senang kalau dapat hadiah, amin. Tapi sebenarnya menurut Alkitab lebih bahagia kalau kita yang memberi. Kisah 20 ayat 35 jelas mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi mari kita hidup terus melayani. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi, saudara tetap maju melayani. Itulah dia hati hamba, hati yang taat kepada Tuannya. Siapakah Tuhan kita? Tuhan Yesus, Bapa di sorga. Jadi kalaupun ya, khususnya bagi anak-anak muda yang mungkin memiliki orang tua yang belum begitu mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saudara, lalu melarang saudara melayani, maka mohonlah hikmat Tuhan. Tanpa harus melawan kehendak orang tua, tapi saudara tidak perlu berhenti melayani. Saudara jadi berkat, jadi terang. Saudara memuji orang tua. Jangan, kata orang tua, saya tidak boleh melayani, jadi itu halangan, saya berhenti saja. Tidak, saudara. Terus melayani Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada siapapun dalam dunia ini. Tapi saya percaya, kalau setiap anak-anak muda yang betul-betul hidupnya menjadi berkat dan terang dalam keluarga, pasti hati orang tuanya diubahkan Tuhan. Karena orang tuanya akan ikut bersama-sama melayani Tuhan dengan dia. Haleluya! Kalaupun ada saat-saat di mana rasanya sangat berat, saudaraku, untuk taat terus melayani, tetaplah pilih taat. Semua kita tahu, kalau seseorang mau naik tingkat, khususnya dari SD ke SMP, SMP ke SMU, apalagi masuk universitas, apalagi tamat jadi sarjana, harus melalui tes. Makin tinggi tingkatannya makin berat. Seberat beratnya ujian SD, lebih berat ujian SMP. Sebab beratnya ujian SMU, lebih berat meja hijau. Saudara mengerti? Demikian saudara, semakin saudara bertumbuh di dalam Tuhan, kerap kali ketaatan
menjadi darah. Ada ilmu kedokteran yang mengatakan kalau seseorang sangat stres berat, keringatnya bisa menjadi darah. Tapi Tuhan Yesus menang, dia tetap taat, dia pergi ke salib. Kira saya dan saudara tetap taat, kita tahu kita ditentukan untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup. Yang keempat, seorang hamba Tuhan yang sejati melakukan pelayanan bukan untuk mencari upah. Adakah di ayat Yohanes 13 yang kita baca tadi, begitu siap Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sudah bersih semua, lalu dia berdiri, Simon, kakimu paling kotor, 50.000. Andreas, kalau nggak begitu kotor, diskon 25.000. Kalau tahu segini, nggak ada di charge-nya, saudara. Bahkan dia tidak berkata, bilang apa? Terima kasih dong. Mana amennya? Kerap kali setan mau membuat kita nggak lagi melayani dengan cara hati kita down, kecewa. Kita merasa nggak ada orang yang peduli pelayanan kita, nggak ada orang yang menghargai pelayanan kita, nggak ada orang yang menepuk punggung kita dan mengatakan terima kasih, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan dengar tipu daya setan. Upah saudara adalah upah yang kekal. Saudara melayani Tuhan karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani saudara, menyelamatkan saudara. Jangan cari pengakuan manusia, jangan cari upah manusia. Saudara terus saja melayani karena hati saudara betul-betul rela melayani karena kasih saudara kepada Tuhan. Saya bacakan Lukas 17 ayat yang ke-7 sampai 10. Bukalah Alkitab saudara juga dari Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 10. Sebab di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya dia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan tahukah saudara, saya betul-betul melihat prakteknya ini secara literal. Pada waktu baru-baru ini kami pergi melayani KKR di Sulawesi Utara, 3 kota saudaraku, juga KKR seminar seperti ini di Bitung, di Tondano, dan di Manado. Lalu hamba Tuhan yang selalu menyupiri kami adalah Gembala Sidang Bitung. Nah, karena sampai malam, karena begitu sampai dari airport, kami langsung melayani seminar di gereja di Bitung, lalu makan bersama dengan jemaat, fellowship, foto-foto, langsung ke Tondano. Jadi menempuh lagi beberapa waktu lamanya, 1 jam lebih saudara. Sampai di sana sudah lewat tengah malam. Kemudian dia berkata kepada hamba Tuhan itu, terima kasih banyak lah. Ya sudah capek kau membawa mobil seperti ini. Bu, saya adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Tidak dibawa saudaraku, memang firman itu hidup dalam hatinya. Baginya pelayanan adalah satu kehormatan. Itulah hati yang perlu kita teladani, karena itu juga hati Yesus. Saudara melakukannya dengan motivasi yang benar. Ya, bukan demi upah berupa uang, kekayaan, ketenaran atau apa saja, tapi betul-betul karena mengasihi Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24, saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24 kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Haleluya. Tahukah saudara, kalau ayat ini kita hidupin jadi rema bagi kita, apapun pekerjaan yang kita buat, kita bisa senang. Nyuci piring pun senang. Kenapa? Kita buat untuk Tuhan. Sehingga kalaupun ada anggota keluarga kita tidak menghargai, kita selalu mencuci piring. Baru saja kita cuci, dia makan, gak dicucinya piringnya.
akhirnya kita gak marah, kita lagi yang nyuci. Kita tahu kita bukan untuk Tuhan. Kita tahu dari Tuhanlah datangnya upah. Itu masih pekerjaan badani, pekerjaan rumah tangga. Apalagi kalau betul-betul pekerjaan rohani. Besok kita KKR. Saudara jemput jiwa-jiwa. Saudara berkorban bagi ongkos mereka. Saudara pakai kereta saudara, motor saudara, atau mobil saudara. Lalu saudara bahkan mungkin KKR harus pulang balik untuk mengantar mereka ke rumahnya. Lalu tidak ada yang berkata, hebat kali kau ya. Saudara ingat firman Tuhan malam ini. Saya melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dari Tuhan datang yang upah. Lebih jauh lagi seperti Lukas 17 tadi, saya adalah hamba yang tidak berguna yang hanya melakukan yang Tuhan lakukan. Tapi tahukah saudara, Tuhan melihatnya. Sorga melihatnya. Dan Tuhan kita tidak pernah mau berhutang. Saya percaya apa saja yang kita tabur akan kita tuai dengan berlipat kali ganda. Tapi motivasi hati kita bukan supaya ini aku tabur biar aku tuai berlipat ganda. Enggak terpikir pun itu. Hati kita adalah memang kita suka menabur, kita suka memberi, kita suka melayani. Lalu urusan Tuhan, Dia akan memberikan upah kepada kita. Kita percayakan hidup kita kepadanya. Yang kelima, seorang hamba Tuhan yang sejati senantiasa memberi teladan. Tahu saudara, Tuhan Yesus pada waktu Dia membasuh kaki murid-muridnya, hanya tinggal beberapa saat lagi, tinggal beberapa jam lagi bahkan, Dia harus menerima semua tuduhan palsu dari orang-orang yang iri hati, dari pemuka-pemuka agama. Harus menjalani penyiksaan sampai Dia berbilur-bilur. Dia tahu Dia harus menjalani hukuman, dipermalukan, dan harus mati di kayu salib pada akhirnya. Walaupun dalam situasi seperti itu, Yesus tetap menjadi teladan. Pernahkah saudara seperti itu? Saudara sudah bisa melihat persoalan, tapi hari KKS tiba, dan saudara seorang PKS tetap harus jadi teladan. Saudara tetap sukacita. Bukan saudara berpura-pura, tidak, tapi itulah hidup seorang hamba. Hidup bagi orang lain dengan sukarela dan mau memberi teladan. Tuhan Yesus tidak membawa pengumuman, dasar kau semua murid-murid orang-orang bodoh, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak, Dia hanya mengatakan, kalau aku, dalam Yohanes 13 tadi, kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Saya percaya saudara dapat menjadi teladan dalam keadaan baik maupun dalam keadaan sulit. Kenapa? Karena bukan dari kekuatan saudara, Roh Kudus memampukannya. Kalau ada di antara saudara selama ini sudah suam kuku dalam melayani Tuhan, karena banyak persoalan saudara tidak lagi menjadi teladan, mana-mana apa saudara butuh, hari ini saudara bebas. Dalam segala perkara saudara dimampu Roh Kudus untuk menjadi teladan. Bukan berarti persoalan kita langsung selesai, tidak. Tapi kita tidak membiarkan persoalan itu melumpuhkan pelayanan kita, melumpuhkan panggilan kita, membuat kita tidak lagi menjadi teladan, menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Dan tahukah saudara, kalau saudara jujur, satu persoalan selesai, selama masih ada nafas akan datang persoalan lain. Jadi tidak usah kita sebagai orang Kristen naif dan berpikir, oh kalau sudah ikut Tuhan maka semua lancar, maka selalu sempurna, tidak akan ada lagi persoalan. Salah sekali. Jadi kita sebagai orang Kristen di tengah persoalan kita bisa tetap bersukacita, kita bisa tetap beriman, kita bisa tetap melayani, kita bisa tetap menjadi teladan, dan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Saudaraku, dalam buku 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 di sini dikatakan, saya bacakan pada saudara 1 Petrus 2 ayat 21. Bukalah Alkitab saudara juga. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Mari katakan, untuk itulah saya dipanggil. Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saya dan saudara bukan hanya dipanggil Tuhan ya untuk hidup berkuasa, menyembuhkan orang sakit, itu harus sama seperti Tuhan Yesus ketika Dia masih hidup di dunia ini. Saudara lihat pelayanannya, tidak ada yang aneh-aneh. Dia berkhotbah, Dia mengajar, dan Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membebaskan orang
juga menderita. Dan di ayat yang dikatakan, untuk itu juga lah kamu dipanggil. Marilah kita hidup sama-sama seperti Tuhan Yesus, seimbang. Mari kita hidup berkuasa. Mari kita juga berani mengusir setan. Tanda orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Besok saudara lakukan bersama-sama. Di sisi lain dalam proses kehidupan ini, ketika penderitaan datang, kita tidak berkata, kenapa menderita? Bukan karena aku sudah setia mengikut Tuhan. Tidak, kita berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena Kristus. Saudara tahu saudara ada dalam track yang benar, untuk itu juga saudara dipanggil. Sama seperti Kristus hidup di dunia, demikian juga saudara hidup. Saudara tidak takut menderita, saudara tetap menjadi teladan. Ayat yang terakhir, kita baca dari 1 Timotius 4 ayat 12. Mari buka Alkitab saudara. 1 Timotius 4. Ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudaraku, semua kita bisa menjadi teladan. Jangan bilang, oh saya masih muda. Baik muda secara umur badani, baik muda secara umur rohani. Saya masih baru mengikut Tuhan. Oh saya bukan PKS, saya bukan gembala sidang, saya bukan pelayan. Siapapun kita, Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda. Biarlah kita semua menjadi teladan. Di tempat mana Tuhan menanam saudara, saudara bisa mekar dan bertumbuh. Saudara jadi teladan di situ. Di seluruh Papua ini, di seluruh Papua Barat, saudara jadi teladan dalam perkataan saudara, dalam tingkah laku saudara, dalam kasih saudara, dalam kesetiaan saudara, dalam kesucian saudara. Sekali lagi, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Malam ini semua saudara penuh Roh Kudus.